Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Lumur, umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam laporan Indeks Integritas Pendidikan Indonesia pada tahun 2022, sekitar 23,5% mahasiswa pernah mengalami tindakan bullying selama kuliah, baik secara langsung maupun melalui media digital. Bentuk paling umum adalah penghinaan verbal sebanyak 68% dan penyebaran informasi palsu ataupun memalukan sebanyak 42% melalui media sosial. Seiring berkembangnya zaman, hal ini ternormalisasikan di setiap kalangan dan lingkungan, bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun. Ya, bullying. Bagi mereka para pelaku, bullying adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Padahal, bullying tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Mereka terus saja melancarkan aksi bullying mereka, mulai dari menghindarinya, menyuruhnya mengerjakan tugas-tugas mereka, tidak hanya itu, mereka juga membuli dan mempermalukannya lewat media sosial. Bahkan, mereka sampai melukainya secara fisik. Cara jadi orang pintar gimana? Sepintar-pintarnya sih dalam pembelajaran, pasti melupakan siswanya. Apaan sih? Sumi, karena beta baik hati, jadi beta akan memberitahukan C untuk pembelajaran pertama, yaitu karena C bikin kotong sakit hati. Kedua, karena C tahu menyepelekan kotong. Ketiga, pasti paling bikin diri. Maksudnya kalian tuh apa? Apa? Rata-rata marah-marah sejelas maksud. Gak mungkin lah kalau berarti tiba-tiba marah-marah kalau gak ada alasannya. Ini gak bisa to the point, Sa. Oke, maksudnya kalian gak naruh nama aku di kelompok
Saya sadar keseng, kalau saya mesti jangan bikin sampai nunggu saya. Siapa yang bakal komen nih? Udah bilang ini. Balik gimana? Ini siapa nih? Satu orang dipanggil juga sih enak kalau kota bicara begitu di luar ya. Coba panggil. Kasih suri. Iya, mungkin nanti beta dipanggil lah. Iya sudah juga Ami.
katong sebuli se. Enggak, kok aku yang salah. Sen, katong yang salah, katong sebuli se. Enggak, itu. Sumi. Maaf Oke, minta maaf nih. Katong tahu lah, katong kelakuan lah sebenarnya sing batul. Seharusnya katong tak bersih sembali itu sih. Kawan, dia tuh minta maaf kawan. Kita lagi minta maaf, Sumi. Aku juga minta maaf. Dan pesan moral yang bisa kita ambil bahwa sikap judes dan individualis seseorang membuat orang di sekitarnya tidak nyaman dan akhirnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian, meminta maaf dan memperbaiki diri adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang bisa berubah kalau mau mengakui kesalahannya. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rasa sakit menjadi cara terbaik untuk belajar. Untuk itu, mari kita aplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, untuk menghindari terjadinya tindakan bully, karena kita harus menghargai hak asasi sesama manusia. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich.